Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di bagian yang kedua ini kita akan mempelajari tentang software. Setelah di bagian pertama kemarin kita selama 3 kali pertemuan kita belajar tentang hardware komputer. Pengertian dari software atau perangkat lunak adalah kumpulan program yang dipasang dalam komputer dan berfungsi mengendalikan kerja dari sistem komputer, baik itu hardware maupun software. Jenis-jenis software itu ada berbagai macam, ada 3 macam paling tidak. Diantaranya adalah sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Yang pertama, jenis software yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang digunakan atau yang berfungsi mengatur sumber daya komputer, baik hardware maupun software, serta mengendalikan kerja dari sistem komputer tersebut. Di dalam sistem operasi ada beberapa komponen, diantaranya adalah mekanisme boot atau digunakan pada saat pertama kali komputer dinyalakan. Dia berfungsi untuk meletakkan kernel ke dalam memori komputer dari yang tadinya di hard disk atau di memori eksternal, kemudian dimasukkan ke dalam memori internal dari komputer tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah pustaka atau library. Ini menyediakan fungsi dasar dan standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi-aplikasi yang ada di komputer tersebut. Yang ketiga adalah shell atau command interpreter. Ini berfungsi untuk membaca input yang diberikan oleh user melalui perangkat input yang kemarin kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya driver. Driver ini merupakan bagian yang berfungsi untuk berinteraksi dengan hardware eksternal. Sekaligus dia juga mengontrol bagaimana kerja perangkat atau hardware eksternal tersebut. Yang kelima adalah kernel. Kernel ini adalah inti dari program aplikasi, yaitu program yang berfungsi untuk mengakses perangkat keras atau hardware secara aman maupun melayani program aplikasi yang ada di komputer tersebut. Kemudian jenis-jenis sistem operasi ada berbagai macam. Untuk komputer sendiri di sini dicontohkan ada Unix, ada DOS, ada Macintosh, kemudian ada Oracle Solaris, ada Linux, ada Windows. Yang menggunakan perangkat ponsel atau tablet ada Windows Mobile, Android, ada Palm Web, ada iOS, ada Windows dan sebagainya. Adalah sistem operasi Unix. Ini adalah sistem operasi berbasis teks atau karakter user interface. Sistem operasi yang berbasis teks ini ketika mau menggunakannya kita harus mengetikkan tulisan-tulisan atau perintah melalui keyboard. Jadi agak susah dibandingkan dengan jenis komputer yang sekarang yang sudah menggunakan grafis atau gambar. Unix ini merupakan sistem operasi jaringan yang dikeluarkan tahun 60 dan ini adalah sistem operasi yang tertua yang ada. Kemudian dari bagian-bagian Unix ada OpenBSD, ada FreeBSD dan Unix itu sendiri. Awalnya Unix ini digunakan pada komputer IBM, kemudian ada HP dan Sun Oracle Solaris. Kemudian kelebihan dari Unix adalah sistem operasi yang portable, jadi tidak tergantung pada perangkat atau hardware komputer tertentu. Bisa digunakan dari platform notebook sampai dengan superkomputer. Selanjutnya sistem operasi berbasis teks atau karakter user interface yang kedua yaitu DOS, Disk Operating System. Ini awalnya dikembangkan oleh IBM, yang kemudian tahun 1981 dilanjutkan oleh Microsoft. Meskipun Microsoft sekarang sudah mengeluarkan Windows, namun aplikasi DOS ini sampai sekarang masih bisa
kita nikmati atau sudah disertakan di dalam sistem operasi Windows. Kemudian berikutnya ada macOS atau Macintosh Operating System. Ini adalah sistem operasi yang pertama kali yang menggunakan grafis atau Graphical User Interface, di mana dengan menggunakan gambar-gambar atau simbol-simbol tertentu saja yang muncul di layar, dengan cara diklik, user bisa berinteraksi dengan komputer. Pertama kali dibuat oleh Apple pada bulan Januari tahun 1984. Sebelumnya Apple mengawali revolusi komputer pribadi di tahun 70-an dengan produk Apple II, dan sejak tahun 80-an hingga sekarang berubah menjadi Macintosh. Seri terakhir dari Macintosh diberi kode Mojave. Sistem operasi berikutnya yaitu Oracle Solaris. Ini juga termasuk sistem operasi yang menggunakan grafis atau gambar, bisa dijalankan pada berbagai perangkat keras komputer, baik yang berbasiskan 64 bit atau x64, berbasiskan 32 bit atau x86 maupun komputer SPARC. Kemudian sistem operasi Linux ini dikeluarkan tahun 1991 sebagai salah satu varian dari sistem operasi Unix. Linux sendiri diambil dari kata penemunya yaitu Linus Bernardus Torvalds, kemudian menjadi nama Linux. Logo Linux digambarkan adalah seekor penguin bernama Tux. Generasi pertama masih berbasis teks seperti Unix, namun sekarang sudah menggunakan tampilan grafis. Ini kelebihan dari Linux, hampir seperti Windows, bekerja secara multitasking, yaitu bisa mengerjakan banyak proses sekaligus. Dan kelebihan yang kedua adalah multi-user, bisa digunakan oleh banyak pengguna sekaligus dalam satu komputer. Kemudian pada perkembangannya, Linux ini berkembang menjadi beberapa distribusi atau sering diistilahkan dengan distro atau pengembang, seperti ada Caldera Open, Debian, Fedora, Mandriva, Slackware, SUSE, Ubuntu, Zorin, dan sebagainya. Sistem operasi berikutnya Windows, tentunya ini yang sering kita gunakan. Nanti kalau sudah mulai pembelajaran tatap muka, nanti belajar menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows. Kelebihan dari sistem operasi Windows adalah bisa melakukan beberapa program secara serempak atau multitasking, kemudian dalam bentuk jendela-jendela yang dapat dipindah dari satu program ke program yang lainnya. Seperti program sebelumnya, ini juga berbasiskan grafis sehingga mudah bagi user untuk mengoperasikan komputer. Beberapa perkembangan dari versi Windows dimulai tahun 98. Sebenarnya sebelumnya sudah ada ya, versi 95. Kemudian setelah 98 ada Windows XP tahun 2001, Windows Vista 2005, Windows 7 tahun 2009, Windows 8 atau 8 2011, Windows 10 atau 10 2012, dan nanti di tahun 2021 ini direncanakan akan ada Windows 11 atau 11. Kemudian yang berbasiskan ponsel atau smartphone atau juga tablet, ini ada Windows Mobile dengan kelebihan karena banyak aplikasi yang berbasiskan Windows sehingga cocok dalam hal platform, kemudian ekstensinya mudah dengan software komputer yang lain. Di samping itu, Windows Mobile juga menawarkan berbagai fitur unggulan seperti ada mobile blog, jadi bisa ngeblog ya, posting tulisan di perangkat kita, kemudian bisa menonton televisi, serta ada mobile database, ya, data-data yang tersimpan di perangkat mobile. Namun punya kelemahan juga. Kelemahannya adalah bersifat tertutup, sehingga bagi developer independen untuk menciptakan aplikasi-aplikasi baru ini rupanya lebih sulit. Kemudian perkembangannya diawali pada tahun 2000 dengan Pocket PC 2000, Pocket PC 2002, 2003, Windows Mobile 5, 6, dan 7.
Android. Tentunya kalian tidak asing dengan sistem operasi Android dengan maskotnya berupa robot hijau yang diberi nama Bugdroid. Sistem operasi ini bersifat open source, artinya open source bisa di-download dengan gratis, bisa dikembangkan oleh siapa saja. Pertama kali dikembangkan oleh Android, kemudian pada tahun 2005 dibeli oleh Google. Kemudian perkembangannya dari versi yang pertama Android 1.0 2008, Android 1.5 Cupcake 2009, kemudian ada Donut 2009 lagi, Eclair 2009, Froyo 2010, Gingerbread 2010, Android 3 diberi nama Honeycomb 2011, Android 4 Es Krim Sandwich 2011, Android 4.1 Jelly Bean 2012, Android 4.4 KitKat 2013, Android 5.0 Lollipop 2014, Android 6.0 Marshmallow, Android 7.0 Nugget 2016, Android 8.0 Oreo 2017, Android 9.0 Pie 2019, dan yang terakhir Android 10 dengan nama Q tahun 2019. Kemudian ada juga Palm WebOS. Sistem operasi ini digunakan pada tablet keluaran HP Hewlett Packard, yaitu HP Touchpad. Sistem operasi ini berbasiskan Linux, kemudian dikembangkan oleh Palm. Oh ya, untuk yang Android tadi juga sama ya, dia juga berbasiskan Linux, kemudian dikembangkan oleh Android. Pada tanggal 18 Agustus 2019, XP menghentikan penggunaan dari sistem operasi. Kemudian ada iOS Apple. Ini dikeluarkan oleh Apple yang pada awalnya digunakan pada iPhone, namun selanjutnya dikembangkan untuk komputer tablet produksi Apple yang dikenal dengan nama iPad. Kemudian jenis sistem program aplikasi atau software yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi merupakan sebuah program atau software yang dikembangkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan spesifik. Kemudian perusahaan software dari sini banyak sekali, diantaranya yang paling terkenal adalah Microsoft. Tadi sudah kita jelaskan ada Microsoft Windows, ini buatan dari Microsoft. Kemudian nanti ada juga Microsoft Office, juga buatan dari Microsoft. Kemudian ada Adobe, Corel, Lotus, Ulit, Pinnacle, Canopus, dan lain-lain. Beberapa contoh program aplikasi yang sering kita gunakan yaitu program pengolah kata untuk membuat tulisan, kemudian program grafis untuk membuat gambar dan mengedit foto, kemudian ada video editor untuk mengedit video, browser untuk membuka halaman web, email untuk mengirimkan pesan, maupun berbagai program hiburan yang kita sering gunakan, baik itu berupa game atau yang lainnya. Kemudian jenis software yang terakhir yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan sebuah instruksi untuk memerintahkan komputer agar bisa menjalankan fungsi tertentu. Bagaimana menuliskan instruksi-instruksi itu? Bahasa pemrograman nanti yang akan meneruskan atau menerjemahkan apa yang kita inginkan menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer. Secara umum bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok. Yang paling tinggi adalah Object Oriented Language atau pemrograman berorientasi pada objek. Ada Visual DBase, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C, dan sebagainya. Kemudian bahasa level tinggi atau High Level Language, ada Pascal, ada Basic, ada Middle Level Language seperti bahasa C, dan ada Low Level Language seperti bahasa assembly. Bagi kalian yang ingin menjadi programmer komputer, nantinya bisa belajar berbagai bahasa pemrograman ini. Dan nanti di pelajaran informatika nanti kita akan kenalkan dengan beberapa pemrograman sederhana. Sampai di sini saja untuk pertemuan kita membahas berbagai software. Sampai bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana menyalakan perangkat dan bagaimana menggunakan perangkat kita.
Sampai di sini, banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.